Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan la yanfad, afdala ma yanbaghi an yuhmad, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di mana disebutkan di hadis wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka di masjid aktivitasnya apa? Membaca kitab Allah atau belajar atau mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada Allah itu as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat kepadanya, wa hafathumul malaikah, malaikat menaunginya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat selain menaungi kita juga menyebutkan nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk ke Ramadan keberapa ini? Sudah ke-15. Jadi sudah setengah perjalanan Ramadan kita lewati. Kira-kira umumnya masjid itu sepi atau ramai? Kalau sudah masuk 10 kedua, kalau apalagi masuk 10 ketiga, itu tambah sepi lagi. Makanya ada disebutkan tuh kun rabbaniyan kun ramadhaniyan, jadilah hamba yang taat kepada Allah di setiap waktu, bukan hamba yang solehnya hanya di bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, untuk mengingatkan kembali dan memberi semangat kepada kita semua, kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Mungkin ini sering dibahasnya di awal-awal, di 10 hari pertama sering dibahas keutamaan bulan Ramadan. Tapi ini sebagai pengingat saja, sebagai murajaah agar kita tidak lupa bahwa kita sekarang berada di bulan yang mulia. Berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kepadaku atau pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Itu berdoanya jauh sebelum Ramadan datang. Dan gak semua Allah beri rezeki bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sudah diberi rezeki oleh Allah, tapi kalau sampai menyanyiakan, nah itu kita sangat merugi. Baik, Anda ingin memulai tentang keutamaan bulan Ramadan dari hal-hal yang dibicarakan di Quran. Pertama, kalau antum perhatikan, bulan Islam itu ada berapa? 12. Ada yang bisa sebutkan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari ke-12 nama bulan ini yang disebutkan namanya di Quran itu bulan apa? Hanya Ramadan saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hanya Ramadan saja. Tidak ada Syawal gitu, tidak ada Muharram. Tidak disebutkan secara sharih atau secara terang-terangan. Yang disebutkan arba'atul hurum, 4 bulan haram. Tapi ini disebutkan 4 bulan haram, tidak didetailkan. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, tidak disebutkan seperti itu. Hanya disebutkan 4 bulan haram. Tapi kalau Ramadan itu disebutkan secara terang-terangan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu menunjukkan apa? Sesuatu yang disebutkan di Quran, ya, yang disebutkan di Quran itu ketika
memang mengisahkan sesuatu yang baik, itu berarti sesuatu yang istimewa. Ada nggak disebutkan di Quran tapi buruk? Ada. Al-Lahab misalnya, kisah Abu Lahab. Tapi bulan Ramadan ini itu disebutkan di Quran dan tidak disebutkan bulan-bulan yang lain, itu menunjukkan keutamaannya. Disebutkan keutamaannya. Itu dari sisi Quran saja. Terus selanjutnya, kan ayat tadi membahas gimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Artinya antum sudah tahu, ya kan? Tapi saya akan bacakan dari hadis dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu menuliskan hadisnya di musnadnya, di bukunya. Dia punya buku yang itu kumpulan hadis. Disebutkan seperti ini. Qala Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi Imam Ahmad berkata, haddatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim, haddatsana Imran Abu Awwam an Qatadah an Abi Malih an Wathilah yakni Ibn Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah meriwayatkan suatu hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad. Tadi yang saya sebutkan itu jalur rawinya. Jadi Imam Ahmad menyampaikan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, anzalat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu disebutkan di surat apa? Suhuf Ibrahim wa Musa, surat apa itu? Al-A'la. Itu turunnya kapan? Malam pertama bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu pertama. Terus disebutkan lagi, wa anzalat Taurat li sitti madiyin min Ramadan. Dan Taurat kitabnya siapa? Nabi Musa. Turunnya kapan? 6 Ramadan. Wal Injil li 13 khallat min Ramadan. Dan Injil turunnya di 13 Ramadan. Terus wa anzalallahu al-Qur'ana li arba wa isrina khallat min Ramadan. Disebutkan di sini 24 Ramadan. Meskipun ini berbeda. Jadi keempat kitab tadi, Suhuf Ibrahim, terus Taurat, Injil, Al-Qur'an diturunkan semua di bulan Ramadan. Itu saja sudah menunjukkan keutamaannya. 4 kitab samawiyah, kitab kutub samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan, sebagian besar turunnya di bulan Ramadan. Itu sudah menunjukkan keutamaannya. Jadi antum bisa bayangkan keutamaan bulan Ramadan dari peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dan satu-satunya bulan yang dikaitkan dengan Quran itu adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Hanya Ramadan saja. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Itu saja sudah menunjukkan keutamaannya. Annahu nazala fihi Quran, kama qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa hadha yadullu ala syarafihi wa manzilatihi ala sa'iri syuhur. Jadi ayat ini sudah menunjukkan keutamaan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Qala ba'du ahli ilmi Al-Qur'anul Karim huwa afdalul kutub. Al-Quran itu sebaik-baik apa? Sebaik-baik kitab. Itu sepakat. Jadi ketika Taurat, Injil semuanya, itu sebaik-baik kitab itu adalah Al-Quran. Dan diturunkan kepada sebaik-baik manusia, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan di bulan yang paling baik, yaitu bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu, semua yang berkaitan dengan Quran itu selalu yang
kalau disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, aktivitas yang bersentuhan dengan Al-Quran itu adalah aktivitas yang terbaik, karena merupakan kitab terbaik, diturunkan ke manusia terbaik, dan diturunkan di bulan yang terbaik. Dan orang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia, dan itu sudah menunjukkan keutamaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan itu istimewa? Anna fihi Lailatul Qadr wa anal amal as-salih fiha khairun minal amal fi alfi syahr laisat fiha Lailatul Qadr. Kama qala ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 itu berapa tahun? Atau pernah hitung? 1000 bagi 12. Saya mau kalkulatornya. 1000 dibagi 12. 83 tahun. 83,333. Jadi kita genapkan aja 83 tahun. Dan di sini disebutkan wa anna al-amal as-salih fiha, beramal soleh di dalam malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar khairun minal amali fi alfi syahr, itu seperti beramal 1000 bulan selain di malam Lailatul Qadar. Saya kasih perumpamaan gini, kita coba menggambarkan amal soleh yang ringan gitu, istighfar saja. Antum beristighfar ketika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya kan? Dijanjikan di Quran antum setara dengan beristighfar selama 83 tahun. Sekarang kira-kira umur antum sampai nggak 83 tahun? Nggak tahu, ya memang nggak tahu, urusan umur itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau antum masyarakat pada umumnya, kebanyakan itu di bawah 80 atau di atas 80. Di bawah 80 kebanyakan masyarakat Indonesia, karena Nabi sudah menyampaikan bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70, seperti itu. Antum beristighfar di malam Lailatul Qadar setara antum beristighfar 83 tahun. Itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, antum beristighfar saja. Dan yang dimaksud beristighfar selama 83 tahun adalah beristighfar secara terus-menerus. Astagfirullah. Itu sebanyak 83 tahun. Kira-kira antum sanggup apa kalau? Enggak ada yang sanggup itu. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya kalau kita menyiapkan malam ini, menyiapkan malam Lailatul Qadar, itu sangat rugi. Ruginya apa? 83 tahun. Saya kasih ilustrasi yang mudah lah. Rata-rata umur antum berapa? 17 tahun, ya kan? Berapa? Atau berapa? 15. Ayo 15 tahun. Kapan antum mulai puasa Ramadan? Umur 7 tahun. Atau berapa? 5 tahun. Berapa? 8. Ya udah kita ambil 7 tahun. Kalau umur antum 7 tahun, antum mulai puasa 7 tahun, dan umur antum sekarang 15, berarti antum sudah puasa sebanyak 8 kali. 8 kali. Seandainya Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rezeki antum, memberi antum malam Lailatul Qadar, iya kan? Dan setiap malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya itu antum melaksanakan sholat, berapa pahala yang antum ambil? 83 tahunnya. Jadi satu malam Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. Kalau setiap tahun antum dapat malam Lailatul Qadar, dapat terus nih, sebanyak berapa? 15 kali 7, 8. Berapa pahala yang antum dapat? 83 dikali 8 tahun, 664 tahun.
Antum sampai segitu nggak? Ada antum temukan orang dunia umurnya sampai 600 tahun di zaman sekarang? Nggak ada. Tapi pahala antum bisa 664 tahun. Karena antum setiap Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Dan di situ sholat. Jadi kita itu setara sholat sebanyak 664 tahun. Kita boro-boro sholat 600 tahun ya. Sholat 3 jam aja kita nggak kuat. Ada yang kuat? Coba sholat sampai jam 10 itu atau 11. Ini 600 kalau melewati 8 Ramadan. Kalau melewatinya lebih, Allah kasih umur kita lebih, misalnya 40 tahun sampai 50 tahun. Kalau sampai 50 tahun misalnya, berarti berapa? Tinggal 50 kurang 15, 35, tinggal ditambah 35 tambah 8, berapa itu? Berarti 43 kali kita puasa, ya kan? Dikali 83 tahun, 3.569 tahun. Jadi pahala kita itu setara dengan pahala seperti 3.569 tahun. Itu salah satu keutamaan kedua bulan Ramadan. Makanya nanti ada hadis, nanti hadis ini saya bacakan. Ada dua sahabat dari kabilah Al-Baliyin. Al-Baliyin itu maksudnya apa? Bali itu nama daerah, nama tempat, nama kabilah, bukan Pulau Dewata, bukan. Memang nama kabilahnya itu Baliyin, Baliyun. Nama kabilahnya Bali, itu bukan Pulau Dewata. Nggak ada sahabat yang gitu mau wisata ke pantai gitu. Memang nama dua sahabat ini dari Baliyin. Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, dan mengikrarkan keislaman secara bersamaan. Jadi ada dua orang nih, dua orang saya sebut si fulan A dan B, saya bilang gitu ya, A dan B. Islamuhuma jami'an. Ini kalau saya bilang si kayak kurang sopan karena ini sahabat. Atau sahabat B, karena tidak disebutkan namanya ya, sahabat A dan sahabat B. Jadi sahabat A dan sahabat B ini itu sama-sama masuk Islam secara bersamaan. Jadi stafnya sama. Fakana asyadda ijtihadan minal akhar, dalam lebih semangat dalam beribadah. Saya sebut sahabat A, sahabat B supaya memudahkan antum, ilustrasi supaya lebih mudah, tangkap lebih mudah. Jadi sahabat A ibadahnya lebih kencang, lebih kuat, lebih semangat. Fa'aza al-mujtahid minhuma fastushida, dan sahabat yang A ini ikut perang dan mati syahid. Ikut perang dan mati syahid. Akhar ba'du sana, thumma setahun. Jadi di tahun depan. Saya ini meninggal di bulan Januari. Misalnya bulan Januari 2023. Sahabat yang B meninggal di Januari 2024. Jadi masih hidup lebih lama 1 tahun. Fara'ai ada nama sahabat namanya Talha bin Ubaidillah bermimpi sedang berada di pintu surga. Sahabat itu levelnya mimpinya di pintu surga. Antum mimpinya di mana? Apa? Di pintu mana? Ini level sahabat mimpinya
di pintu surga. Nah, kita mimpinya apa? Jadi sahabat Talha bin Ubaidillah itu bermimpi ada di pintu surga. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lil ladzi tuwfiyal akhar minhuma thumma kharaja fa adina lil ladzi ustushhida thumma raja'a ilayya fa qala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'at. Jadi ketika sahabat Talha bin Ubaidillah itu berada di pintu surga, dia melihat sahabat A dan sahabat B ini, dilihat ini ketemu gitu, ya kan? Kira-kira menurut antuna yang masuk surga duluan sahabat A atau sahabat B? Kenapa B? Karena dia bertemu dengan bulan Ramadan dan ada dua. Hah? Kenapa? Tukar mah habis. Oh, tukar. Ada dua di sini disebutkan alasannya dua. Kenapa? Bertemu dengan bulan Ramadan dan apa? Iya. Fa'adraka Ramadan fasawmahu. Iya, itu satu. Jadi puasa di bulan Ramadan. Yang kedua apa? Hah? Apa? Jadi alasannya dua. Kenapa yang sahabat dia masuk duluan? Kamu coba angkat tangan ngomongnya yang jelas. Yang kedua kenapa? Karena lebih banyak sujudnya. Jadi sahabat dia masuk duluan. Alasannya kenapa? Bertemu dengan bulan Ramadan dan lebih banyak sujudnya. Disebutkan di sini, disebutkan oleh di hadis wa adraka Ramadan fasoma fasalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Jadi alasannya dua kenapa sahabat B ini masuk lebih dulu, bukan sahabat A yang dia perang mati syahid dan lebih semangat ibadah. Karena lebih banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjumpai bulan Ramadan. Fasomahu, dan dia puasa. Sekarang antum puasa semua? Sudah, nggak usah ditanya kalau puasa. Tinggal memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Bayangkan itu tandingannya dengan orang yang perang mati syahid. Antum terbayang nggak perang itu kayak mana? Nggak pernah, itu kan? Paling berantem sama teman rebutan pensil atau rebutan kursi. Paling sampai itu saja. Tapi ini perang. Kita lihat suasana saja gitu, lihat pedang, darah, itu mungkin kita langsung pingsan. Ini perang, dan pahala perang itu dijanjikan oleh Allah surga. Makanya para sahabat yang perang Badar, ikut perang Badar, itu disampaikan oleh Rasulullah, if'alu ma syi'tum. Silahkan kalian berbuat sesuka kalian, karena kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan orang yang ikut perang Badar. Bisa bayangkan, if'al ma syi'tum, kata Rasulullah, terserah kalian mau ngapain, karena sudah Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang yang sahabat yang ikut perang Badar itu pasti masuk surga. Jadi pahala jihad itu luar biasa. Lah ini orang yang berjihad ini bisa dikalahkan dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan cuma sekali. Jadi selisihnya itu cuma sekali saja, karena dia hidupnya 1 tahun setelahnya. Jadi lebih lama 1 tahun. Jadi cuma 1 Ramadan, bertemu dengan 1 Ramadan lebih banyak, itu bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad. Jadi jangan sampai kita ketinggalan kesempatan ini. Kita ketinggalan kesempatan ini. Insya Allah kita puasa semua gitu. Kita puasa semua. Tapi yang kedua kita juga harus kejar, yaitu apa? Memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita gabungkan memperbanyak sujud di bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayat puasa yang masyhur itu apa? Biasanya kalau disebutkan di malam tarawih pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
La'alakum tattaqun. Terakhirnya itu apa? La'alakum tattaqun. Disebutkan oleh Sa'di, kenapa tujuan orang berpuasa itu untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Takwa itu apa? Kalau sahabat Umar bin Khattab menggambarkan takwa itu seperti di jalan itu penuh duri. Gimana caranya antum berjalan terus di depannya banyak duri? Berhati-hati apa enggak? Iya, berhati-hati. Atau ada yang mengartikan bahwa takwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa? Bayangkan puasa ini. Kira-kira nih, antum datang semua ke acara bukber gitu. Kira-kira orang pada tahu nggak antum nggak puasa? Nggak tahu. Antum tadi sebelum datang bukber sudah makan kolak 1 porsi, sudah makan nasi padang, terus datang bibir antum pucet-pucetin kasih odol gitu, pura-pura lemes. Itu orang ngiranya antum puasa. Jadi puasa itu kan kalau disebutkan di hadis itu hanya antara aku dan hambaku, antara Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya dan hambaku, dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat, apalagi antum di pondok, ada yang nggak sholat subuh, kira-kira bisa ketahuan nggak? Bisa. Lihat aja di soft, nggak ada, ternyata masih tidur. Tapi kalau nggak puasa, kalau puasa misalnya, bisa antum nggak menyembunyikan? Bisa. Ketika wudhu aja, antum kumur-kumurnya lebih 1, sunnahnya 3, antum tambah 4, tapi yang keempat ditelan, itu nggak ketahuan, nggak ketahuan. Jadi setengahnya antum keluarin, setengahnya antum telan. Ketahuan nggak kira-kira? Enggak. Makanya kita nggak diketahui banyak orang. Kita seandainya nggak puasa, orang pada nggak tahu. Tapi kenapa kalau kita masih tetap berpuasa? Karena kita takut pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa puasa itu menyebabkan kita melatih ketakwaan kita. Ya karena itu. Karena puasa ibadah yang tidak banyak diketahui orang. Ibadah yang disebutkan oleh Allah pahalanya itu untukku dan untuk hamba. Disebutkan seperti itu. Antum sedekah, antum kurban misalnya. Antum mau taruh di mana pun kita tahu. Misalnya antum mau tinggal di kampung ini, di Ganjuran. Antum kurbannya di Kulon Progo. Warga Ganjuran nggak tahu, tapi warga Kulon Progo tahu. Antum kurban, masih tahu. Antum kalau puasa nggak bisa. Jadi itu kenapa puasa itu melatih ketakwaan kita. Karena untuk sekelas puasa saja kita bisa bertahan untuk terus berpuasa meskipun kalau kita batal tidak ada orang tahu, karena kita takut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang menyaksikan kita, akan menyaksikan kita. Kan di hadis Jibril disebutkan bahwa level hasan itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak sampai ke situ, maka Allah yang melihat kita. Kita diminta untuk beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau tidak sampai level itu, kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi ibadah puasa saja kita bisa, tidak batal. Tapi puasa itu berat apa enggak? Puasa itu berat apa enggak? Sebenarnya ini materi saya nanti ceramah tarawih gitu. Cuma saya sampaikan ke antum ya Allah. Ini jawabannya cuma antum aja. Kalau cuma antum aja nggak jadi saya sampaikan. Coba ada yang lain. Puasa itu berat. Puasa itu awal-awal nanti turun. Nanti saya jelaskan berkali di tarawih karena nggak cukup waktunya. Kita masih enak karena ada sahur dan buka. Bukanya dari kapan sampai kapan? Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr.
Jadi antum boleh makan dari malam sampai subuh, ya kan, malam sampai subuh. Ketika awal-awal puasa diturunkan, syariat puasa diturunkan, ya, itu buka puasanya hanya sampai maghrib dan isya awal-awal. Lalu dihapus dengan ayat uhilla lakum lailatas siyami ila rafas ila nisaikum. Dengan ayat itu turun, puasanya sudah seperti yang kita lakukan. Tapi puasa di zaman sahabat dulu, sebelum ayat ini turun, itu berat, karena buka puasanya sampai maghrib sampai isya. Kalau sudah sholat isya, berapa lagi azan maghrib. Kalau sudah mendekati azan maghrib itu biasanya lihatnya jam terus. Jadi bisa bayangkan puasa di zaman itu beratnya kayak. Jadi puasa itu berat nggak untuk rasanya? Tidak makan dari pagi sampai malam, sampai waktu maghrib. Dan itu terbukti ketika ada salah seorang mualaf itu. Saya lihat itu di beberapa channel YouTube itu, ada seorang mualaf itu ketika mencoba berpuasa sampai jam 11 sampai jam 10 saja dia sudah nggak kuat. Tapi ini kita melakukannya kuat dan tidak membatalkannya. Padahal kalau kita bisa batal nggak ada yang tahu. Itu karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada kekuatan. Coba seandainya ini kita terapkan di semua ibadah. Diterapkan di semua ibadah. Ketika sholat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi khusyuk. Di semua ibadah kita terapkan seperti itu. Pertanyaan saya tanya, kenapa itu pada nggak batal? Kecuali ada halangan ya. Tapi kenapa itu nggak batal? Anda tanya. Apa alasannya? Padahal nggak ada yang tahu kalau itu batal. Coba alasannya kenapa? Kenapa nggak pada nggak batalin puasa? Apa? Kalau itu alasannya, harusnya kita terapkan di ibadah-ibadah yang lain, jangan cuma puasa. Makanya disebutkan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang taat kepada Allah setiap saat, jangan cuma di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bisa berpuasa tanpa membatalkan karena Allah, harusnya di ibadah-ibadah yang lain juga bisa. Seperti itu. Berapa menit lagi nih? 9 menit lagi ya? Berapa menit lagi? 12. Baik, keutamaan yang lain di bulan Ramadan tadi sudah kita sampaikan 2. Terus disebutkan annahu yaghfiru liman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yadullu ala dzalik iddah ahadits. Jadi ini disebut bulan ampunan. Hadis pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis pertama. Dan hadis ini sering antum dengar. Bahwa yang puasa Ramadan dia akan diampuni taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosanya yang terdahulu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dihitung dosa kita berapa? Itu luar biasa banyaknya. Makanya seandainya kan dosa kita dirubah menjadi bau, kita akan menjadi orang terbau sedunia. Misalnya satu dosa itu kita dapat kotoran misalnya gitu, langsung diwujudkan kotoran itu misalnya yang menempel di tubuh kita. Tapi kan enggak, Allah menutup aib kita, menutup dosa kita sehingga tidak nampak. Anak baru kenal antum, nggak tahu dosa antum sebelumnya, nggak tahu. Hanya Allah yang tahu dan antum sendiri. Bahkan kita sendiri pun nggak tahu kalau itu dosa. Tapi seandainya itu dirubah menjadi kotoran, setiap dosa itu dirubah menjadi kotoran yang menempel di tubuh kita, kira-kira sekotor apa kita? Nah, itu semua terhapus seakan-akan kita mandi, dan itu semua terjadinya di bulan Ramadan. Makanya rugi orang yang keluar di bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Hafidz
Ibnu Hajar rahimahullah, wal murad bil iman al-i'tiqad bi haqqin fardiyati shaumihi wa bi ihtisab talab ats-tsawab min Allah taala. Kan man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaba. Imanan itu artinya apa? Kita meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Itu jelas, itu selesai di kita. Wahtisaba. Ihtisab itu artinya apa? Talab ats-tsawab. Jadi talab ats-tsawab, bukan talab baju. Tsawab itu pahala. Jadi kita puasa, kita berharap pahala. Kalau baju artinya tsawab itu artinya pahala. Jadi setiap kita puasa itu kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan puasa ini berilah saya pahala. Itu makna dari ihtisab menurut Ibnu Hajar. Minallahi ta'ala. Wa qala Khattabi ihtisaban ay azimah, dengan sungguh-sungguh. Wa huwa ayyasumahu ala ma'nal rabbah fi thawabihi tayyibah nafsahu bidzalik. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang baik. Jadi kita berpuasa penuh dengan harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 9, baik. Terus saya sampaikan satu hadis lagi. Insyaallah ini sebagai penutup. Disebutkan di hadis as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahun ila istanaba kaba'ir. Ini sudah selesai. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bertemu antara Ramadan dengan Ramadan, ya, dan di antara kedua Ramadan ini adalah mukaffirat, adalah penghapus dosa. Syaratnya cuma satu, tidak melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Antum bisa cari di kitab Al-Kabair karena Imam Ad-Dahabi. Antum bisa cek di situ dosa besar itu apa saja. Di situ antum jauhi. Yang penting antum tidak melakukan dosa besar saja. Kalau antum bertemu antara Ramadan dengan Ramadan setelahnya, itu sudah menjadi penghapus dosa. Jadi kurang istimewa apa bulan Ramadan? Sehingga kalau kita menyanyiakan bulan Ramadan ini, kita akan menjadi orang terbodoh di dunia. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang pahala yang besar di bulan Ramadan. Sekali kita dapat malam Lailatul Qadar saja setara 83 tahun. Yang itu kita belum tentu sampai ke sana umurnya. Kalau sampai misalnya, ternyata di umur 70 tahun kita sudah sakit-sakitan, masuk rumah sakit, gak bisa iktikaf lagi, atau gak bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, rugi. Jadi kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, kalau di jam Anda 3 menit lagi, kalau di sini berapa? 5 menit lagi? 7. Baik, Anda cukupkan atau ada yang mau bertanya atau diskusi, saya persilakan sebelum nanti kita tutup. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya, ada halangan. Iya. Ya, itu tentu antum tidak boleh masuk masjid. Tentu tidak boleh masuk masjid. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita bersolat, itu suatu amalan yang kita lakukan dalam keadaan sehat, dan itu dilakukan secara rutin, dan kita meninggalkannya karena ada halangan. Jadi meninggalkannya bukan karena malas ya, karena ada halangan, maka akan ditulis sebagaimana dia melakukan ibadah-ibadah sebelumnya. Itu ada hadis yang berbunyi seperti itu, dan itu hadis sahih. Jadi seandainya di tahun-tahun sebelumnya ya, antum selalu beriktikaf, di tahun sebelumnya beriktikaf terus, dan di tahun ini Allah menakdirkan antum tidak iktikaf karena haid, maka insya Allah akan tetap ditulis pahalanya. Dengan syarat apa? Antum menghidupkan malam dengan berzikir, karena menyentuh mushaf itu tidak diperbolehkan menurut pendapat beberapa mazhab. Kalau saya juga meyakini tidak boleh. Kalau saya
Saya nggak tahu pendapat dari antum, mungkin ada pendapat yang lain. Ada yang memperbolehkan yang berarti tidak langsung maksudnya ada kain gitu. Yang bisa apa? Itu berzikir. Antum di kamar itu bangun berzikir saja. Karena antum tidak bisa masuk masjid, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, atau baca Quran tapi dengan HP atau dengan hafalan antum. Setidaknya tetap menghidupkan malam meskipun tidak di masjid dengan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ini hadisnya saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Seorang hamba kalau terbiasa melakukan ibadah dan dia berhenti karena sedang sakit, maka tetap akan dituliskan pahala seperti melakukan amalan seperti biasa. Berapa menit lagi nih? 5. Karena sunnahnya itu mensegerakan berbuka. Baik, saya kasih ilustrasi. Misalnya gini, antum rajin untuk sholat qiyamul lail setiap malam tuh antum qiyamul lail terus. Ada satu malam, ya, karena antum sakit, antum tidak bisa bangun, dan di malam itu disebutkan di sini di hadis, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Tetap dituliskan pahala sebagaimana engkau sholat ketika sehat. Jadi antum sholat malam terus, ada satu malam yang antum tidak bisa sholat karena sakit atau karena safar misalnya, itu tetap dituliskan pahala antum. Maka gimana? Antum biasakan iktikaf setiap tahun. Jadi ketika ada satu Ramadan yang iktikafnya bertepatan dengan jadwal antum haid, maka tetap akan dituliskan pahala untuk antum. Bisa difahami ya? Bisa difahami maksudnya. Jadi yang penting tetap menghidupkan dengan cara ibadah-ibadah yang diperbolehkan. Ada lagi atau kita cukupkan? Sudah. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, kita cukupkan karena disebutkan di hadis la zala ummati ala khair idza ta'ajjalu fi iftar. Jadi umatku selalu akan dalam kebaikan selama dia mensegerakan berbuka. Jadi sahur itu diakhirkan, buka disegerakan, seperti itu. Baik, sekian dari Ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.